Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, berarti ini sekarang ini sudah perkataannya Imam Ghazali di dalam menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Fakataba syaikhu hadhihi risalah fi jawabihi. Maka Imam Ghazali menjawab surat sebagai balasan dari pertanyaan anak muridnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah olehmu wahai ayyuhal walad, wahai anakku, wal muhibbul aziz. Nah, jadi di sini Imam Ghazali memposisikan dirinya sebagai orang tua, sebagai mursyid, dan anak muridnya sebagai anaknya. Ketahuilah wahai anakku. Dan biasanya jumlah yang jatuh setelah kata i'lam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, wahai anakku yang mencintai Al-Aziz, gurumu ini. Nah, jadi wahai anak muridku, wahai anakku yang mencintaiku, nah gitu kan. Atalallahu baqa'aka bi ta'atihi. Semoga Allah memanjangkan usiamu bi ta'atihi, di dalam ketaatan. Nah, jadi seorang guru itu sangat halus di sini sebagai murabbinya, mendoakan kepada anak muridnya agar semoga panjang umur di dalam ketaatan. Wasalaka bika sabila ahibbaih, dan semoga Allah membukakan bagimu satu jalan yang jalan itu jalannya orang-orang yang mencintainya. Jadi ini jalannya para ulama lah gitu, yaitu jalan untuk menuju kepada Allah. Yang jalan itu yang bisa menempuhnya adalah para ulama. Anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dani risalati alaihi salatu wassalam. Bahwa pancuran nasihat itu ditulis dari sumbernya. Ma'dan ini tambang. Tambang itu biasa sumber. Nah, jadi ditulislah, disebarkanlah nasihat itu yang ditulis dari sumbernya, sumber risalahnya, yaitu alaihi salatu wassalam. Itu sumber nasihat itu adalah bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balagaka minhu nasihatun. Sekalipun telah sampai kepadamu dari Nabi itu adalah nasihat-nasihat atau nasihat. Bukan sekalipun ini ya. In kana qad balagaka minhu nasihatun. Jika ada telah sampai kepadamu daripada Nabi, nasihat Nabi itu sampai kepadamu. Nah, kalau sudah nasihat Nabi itu sudah sampai kepadamu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Maka nasihat maka nasihat apa lagi yang kamu butuhkan daripada nasihatku ini? Karena kamu itu sudah, wahai anak murid, wahai anakku, nasihatku itu tidak berlaku apa-apa bagimu jika engkau sudah mendapat nasihat dari sumber nasihat itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini Imam Ghazali berkata kepada muridnya bahwa nasihatnya itu
sudah tidak penting lagi kalau kamu sudah mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Kenapa? Karena nasihat dari Imam Ghazali pun itu bersumber dari Rasulullah. Wa illam tabligh yablag wa illam tablagka faqulli mada hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Nah, jika belum sampai nasihat Rasul itu kepadamu, maka katakanlah, beritahukan kepadaku apa yang sudah kamu hasilkan selama hidupmu, selama kamu belajar ini. Nah, maksudnya ini kan di atas tadi kan jika sudah sampai nasihat Rasul kepadamu. Nah, dan jika tidak sampai, nah kamu kemana saja di dalam menuntut ilmu? Kok bisa tidak sampai nasihat Nabi itu? Nah, seperti itu. Kemana kamu habiskan sisa umurmu ketika kamu belajar ini? Kok bisa tidak sampai nasihat Rasul itu kepadamu? Ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu, dari jumlah ma yang menasihatkan dengan ma itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, kepada umatnya. Jadi Rasul memberikan nasihat kepada umatnya. Qauluhu, bermula perkataannya Nabi adalah alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Tanda tidak pedulinya Allah terhadap seorang hamba, terhadap seorang manusia. Istighaluhu, yaitu Allah biarkan ia sibuk dengan apa yang tidak penting baginya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah nasihat yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membacakan ini bukan berarti pula saya sudah selamat dari keadaan-keadaan ini, tetapi mari kita sama-sama mendengarkan, menjalankan nasihat-nasihat Rasulullah dan nasihat-nasihat Imam Ghazali yang kita baca di hadapan kita ini. Nah, jadi kalau ada ini di kata-kata ini di samping ini adalah catatan kaki. Biasanya catatan kaki di bawah, tetapi ini cetakan baru. Nah, al-istighalu itu bersibuk-sibuk bima la ya'ni, dengan sesuatu yang tidak penting. Huwa, dia adalah alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, adalah tanda ketidakpedulian Allah terhadap seorang hamba. Nah, semoga kita selamat dari perkara-perkara seperti ini. Wa innam ra'an, dan sungguh seseorang itu zahabat sa'atun min umrihi, jika hilanglah beberapa waktu, sebentar saja, sejam, 2 jam, 3 jam, misalnya hilang waktunya seseorang itu, min umrihi, dari umurnya itu, fi ghairi ma khuliqa lahu, pada sesuatu yang tidak diciptakan umur itu baginya. Maksudnya kita menghabiskan waktu sejam, 2 jam pada sesuatu hal yang tidak penting, pada sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kemanfaatan di dalam ilmu agama, tidak ada kaitannya dengan tempat kita di akhirat misalnya, bahkan itu akan memberatkan kita. Nah, lajadirun antatula alaihi hasratuhu, maka layaklah seseorang yang membuang beberapa waktu ilmu, beberapa waktunya itu untuk panjang kerugiannya itu. Jadi maksudnya kita menghabiskan waktu tanpa ada kemanfaatan, itu adalah kita sudah layak untuk menyesali tentang hilangnya waktu kita itu. Wa man jawaza al-arba'ina, siapa orang yang sudah melampaui usianya 40 tahun, walam yaglib khairuhu, dan kebaikannya tidak lebih banyak, ala syarihi, atas keburukannya, fal yatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah masuk ke dalam api neraka. Jadi ini luar biasa tegasannya nih, nasihatnya. Siapa orang yang umurnya 40 tahun tetapi kebaikannya lebih sedikit dari keburukannya, maka
bersiap-siaplah ia masuk neraka. Nah, mungkin ini disebabkan karena seseorang yang berusia 40 tahun itu sudah memasuki hampir sepertiga dari umur seseorang itu yang hanya mungkin sekedar 50 atau 60 misalnya. Nah, kan kalau setengah itu setengah dari 40 itu adalah setengah dari 80. Nah, sedangkan sekarang ini jarang-jarang ada orang yang dapat bonus sampai seperti itu. Nah, jadi apalagi kalau zaman sekarang. Nah, seperti itu. Dan umur 40 itu juga menunjukkan kematangan seseorang. Apabila keburukannya lebih banyak, maka kehidupan umur selanjutnya itu biasanya akan sulit untuk merubah sesuatu yang buruk yang sudah terjadi 40 tahun sebelumnya. Nah, kehidupan setelahnya itu akan agak terasa berat lah gitu untuk melawan apa kebiasaan buruk yang ada selama 40 tahun itu. Nah, akan tetapi kalau yang mendominasi adalah kebaikan-kebaikan di dalam umur 40 tahun itu, nah insya Allah semoga itu bisa menjadi kebiasaan untuk dia mengarungi sisa umurnya itu. Nah, seperti itu. Wa fi hadhihi nasihati, dan pada nasihat ini kifayatun, itu mencukupi li ahli ilmi, bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, lagi satu. Jadi mohon maaf bila pembahasannya tidak terlalu dalam ya. Jadi kita fokuskan untuk belajar membaca soalnya ini. Ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlun. Bermula nasihat itu mudah. Kita memberikan orang nasihat, kita memberikan orang petuah-petuah kita. Nah, itu mudah. Wal muskilu qabuluha. Sedangkan yang sulit itu adalah menerimanya. Ketika kita menasihati orang, gampang, mudah sekali. Tetapi ketika kita dinasihati, bahkan kadang itu menjadi ketersinggungan kita karena buruknya akhlak kita, karena sombongnya jiwa kita. Nah, li'annaha, karena bahwasanya menasihat itu fi madaqi muttaba'i, itu pada rasa mengikutnya seseorang itu al-hawa, akan hawa nafsu. Itu murun, itu pahit. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Nah, karena hal-hal yang dilarang itu biasanya itulah yang dicintai pada hati-hati mereka. Nah, kita melarang seseorang daripada melakukan ini, tentunya itu sebenarnya kenapa dia melakukan itu, karena dia mempunyai rasa cinta untuk melakukan keburukan itu. Li'annaha, karena bahwasanya nasihat pada rasa yang seseorang itu mengikutkan hawa nafsunya itu adalah kepahitan, dan jika kita larang dia, itu akan terasa pahit baginya. Padahal itu bagus nasihat itu, kita nasihati agar tidak melakukan ini. Nah, tetapi karena cintanya, rasa cintanya untuk melakukan keburukan itu akan terasa pahit untuk meninggalkannya. Karena sesuatu yang dilarang itu biasanya akan pada saat itu ya, memang pada saat itu dia akan cinta, walaupun pada hakikatnya perbuatan buruk itu sebenarnya adalah perbuatan yang sebenarnya rugi lah gitu. Tetapi ketika saat di dunia ini ya tidak tampak kerugiannya. Nah, seperti itu. Alal khususi ay khususan, yaitu secara khusus, mengkana, siapa orang yang ia talibal ilmi, yang ia mencari ilmu ar-rasmi. Jadi ada orang-orang yang mencari ilmu yang resmi. Mungkin resmi ini gimana ya? Itu ilmu-ilmu yang tidak langsung berkaitan dengan ilmu agama, mungkin maksudnya ini. Mushtagila fadlin nafsi, ia sibuk di dalam wa manaqibid dunia. Dia sibuk ilmu resmi ini, bukan ilmu agama ya.
ilmu yang tidak langsung berkaitan dengan agama itu, ia sibuk untuk agar ia menampakkan diri, menonjolkan diri di hadapan teman-temannya. Dan ilmu yang tidak berkaitan dengan agama itu dia cari untuk mencari dunianya saja. Fa innahu, maka sungguh yang demikian itu, sedemikian santri atau orang yang menuntut yang bukan ilmu agama itu, yahsibu, menyangka, annal ilma, bahwasanya ilmu al-mujarrada lahu wasilatun, adalah satu wasilah baginya. Ia menyangka bahwa ilmu tanpa beramal itu adalah sebagai wasilah. Nah, jadi dia sibuk sebenarnya kan ada ilmunya, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu. Dan ia menyangka cukup dengan hafalan-hafalan di dalam kepalanya saja, tanpa perlu beramal dengan ilmunya itu. Dan menyangka bahwa ilmu yang ada di kepalanya itu bisa sebagai wasilah untuk sebagai masuk ke dalam surga. Nah, itu sebenarnya angan-angan saja. Nah, nanti ada perumpamaannya bahwa orang yang mempunyai ilmu tidak bermanfaat, tidak mengamalkannya, nanti seperti seseorang yang di hadapan singa. Ia mempunyai senjata, mempunyai pedang yang tajam, mempunyai bedil yang bagus, tetapi ketika diserang oleh singa, ia tidak menggunakan senjata itu, maka jadilah dia itu ilmu senjatanya itu seperti amal yang tidak diamalkan, seperti ilmu yang tidak diamalkan. Saya kunu najatuhu, dan dia ilmunya akan menjadi kesuksesannya, wa khalasuhu, keterbebasannya dari api neraka, wa annahu mustaghinin, bahwasanya orang itu menyangka bahwa ilmunya itu cukup, anil amali, dengan tanpa amal. Wahada, dan bermula ini, i'tiqadul falasifah, ini adalah keyakinannya orang-orang filsuf. Nah, ini saya juga tidak mengerti. Saya tidak mengerti kenapa ilmu filsafat seperti apa. Apakah filsafat secara umum atau ada filsafat yang lain? Karena setahu saya ilmu filsafat itu dapat dibagi-bagi. Seperti ilmunya Rocky Gerung itulah. Ada filsafat ekonomi, ada filsafat politik, dan ilmu-ilmu filsafat. Tetapi yang terlihat dari ilmu-ilmu filsafat itu adalah ketika kita bertanya tentang satu ilmu, maka karena dia sudah menguasai ilmu filsafat, maka dia akan menjelaskan tentang teori-teorinya. Nah, itulah biasanya teori-teori semacam itulah nanti yang tidak berguna di dalam akhirat. Nah, hanya kebanyakan teori tanpa prakteknya, tanpa beramal lah gitu. Subhanallahil azim. Maksudnya ini takjub ya, Maha Suci Allah. Kok bisa ada orang yang menyangka dia akan masuk surga hanya dengan teori-teori saja, hanya dengan ilmunya saja tanpa amal lah gitu. Ini bentuk takjubnya Abu Hamid Ghazali. La ya'lamu, ia tidak mengetahui hadal qadra, ini kadar ini, annahu, bahwasanya seseorang itu hina hassalal ilma, ketika ia sudah mendapatkan ilmu, idza lam ya'mal bihi, apabila tidak beramal dengan ilmu yang didapatkannya itu, takunul hujjatu alaihi akad. Ini tabdil tetapi jadi isimnya khabarnya kana. Nah, jadilah ilmu yang didapati yang tidak diamalkan itu bahkan menjadi pemberat bagi kita. Itu sudah pasti menjadi pemberat bagi kita, karena ilmu yang kita dapatkan itu memberatkan kita di timbangan keburukan kita karena tidak mengamalkannya. Nah, beda halnya jika hujatun lana bentuknya. Kalau hujatun lana itu hujah yang menguntungkan kita. Kalau hujatun alaina atau alaihi, ini memberatkan hukuman kita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adaban, sungguh azab yang paling pedih terhadap seseorang itu, azaban, nisbah azabnya itu, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, alimun, adalah orang alim, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang Allah tidak berikan manfaat
pada ilmunya itu. Nah, jadi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Waruya, dan diriwayatkan Anna Junaidan, bahwasanya Syekh Junaidi, Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi itu, qadasallahu ruhahu Al-Aziz, semoga Allah mensucikan roh beliau yang mulia, ru'ya, diberikan mimpi, diperlihatkan fil manami, pada mimpi, pada tidur seseorang, pada mimpi seseorang, ba'da mautihi, setelah beliau meninggal. Faqila lahu, maka dikatakan orang baginya Syekh Junaidi, mal khabaru ya Abul Qasim, bagaimana kabar wahai Abul Qasim, berarti anaknya ada namanya Qasim kunyahnya ini. Qala, berkata Abu Junaidi, tahatil ibaratu, maksudnya ini di akhirat kan. Toha itu hancur, halaka artinya. Hancurlah ibarat-ibarat yang kita pelajari di dunia ini, ibarat-ibarat yang tidak berhubungan dengan agama lah gitu. Wa funiyatil isyaratu, dan fanalah, hancurlah ilmu apa isyarat ini kan, ilmu isyarat. Wa ma nafa'atna, dan tidaklah bermanfaat bagi kita illa rakaatun, kecuali rakaat-rakaat yang kita salat, raka'naha, yang kita rukuk, fi jawafil laili, pada pertengahan malam. Maksudnya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu yang tidak berhubungan dengan ilmu-ilmu akhirat, maka itu semua tidak berguna ketika kita sudah sampai akhirat. Semuanya akan lenyap, teori-teori itu sudah tidak berguna lagi, dan yang bermanfaat hanyalah rakaat-rakaat yang kita sholat, mendekatkan diri kepada Allah pada malam hari, rakaat-rakaat yang kita lakukan ketika sholat wajib. Nah seperti itu, itulah yang hakikatnya bermanfaat kepada kita pada hari kiamat. Nah ayuhal walad, nah nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.